Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Udah. Gak usah pada ribut. Sepuruk-puruk orang itu adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Itu aja kok repot. Itu jawaban. Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Kerakusan politik Jokowi itu. Ferdinand lebih baik dari Gibran nih. Nggak tahu kalau waktu dia masih seumuran Gibran itu apa yang sudah dia berbuat itu. Mungkin masih menyusui kan. Iya. Dia tuh wapres bro, wapres. Kamu tuh apa? Hai. Wapres kok dibandingkan sama orang gak jelas kayak gini. Nggak masuk akal. Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya kerakusan politik Jokowi itu bukan hoax. kerakusan seperti apa Anda tidak bisa menjelaskan. Kerakusan politiknya sudah terlihat dari sejak Gibran menjadi calon wakil presiden. Bagaimana Anda mengatakan Itu adalah Gibran itu kerakusan adalah politik. proses politik yang nyata dan jelas dan Proses politik diakui yang oleh nyata dalam seluruh bentuk partai kerakusan. politik pendukung. Bangsa ini melihat Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil Kapasitas dan presiden. kapabilitas mana? Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya sudah menyatakan saya lebih baik Apakah daripada Anda lebih Jokowi baik dan lebih pada baik dari Gibran. Pertanyaan saya begitu. Apakah Anda lebih baik pada Gibran? Saya lebih baik dari Gibran. Boleh diadu saya sama Gibran. Artinya Dari semua Anda sisi staff, keilmuan saya lebih bagus dari Gibran. Lebih baik. Itu adalah perkataan Anda sendiri. Tapi masyarakat menilai. Masyarakat sekarang menilai Gibran tidak bisa 58% apa-apa. pendukung Hanya Pak Prabowo relawan dan yang Mas menilai Gibran. Gibran itu bisa. Dan Mas Gibran ditugaskan untuk mengatasi mengatasi Papua. skincare. Kalau kita melihat bagaimana Bu Mega bicara tentang sebentar saya selesaikan. Bu Mega bicara tentang lingkungan, tentang solidaritas kemanusiaan, Pak SB bicara tentang global security. Kok Pak Jokowi bicaranya tentang 2 periode? Ini negarawan atau apa? Jelas saya harus mengatakan ini adalah sebuah kerakusan politik. Mau dibantah mau apa silakan saja, tapi Mau publik jawab akan melihat dulu. ini adalah bentuk kerakusan politik. Jangan rebutan, jangan panas. Karena begini, Jangan panas. ini Jangan. menarik sekali. Karena ini Bung Ferdinand ini dulu tuh di Bara JP. Oh iya. Ya kan? Saya orang yang punya Dia idealisme. dulu Bara JP juga. Saya Dia pendiri relawan Bara Pak JP. Jokowi juga. Ya, cuma pertanyaan saya dia berbelok ini apakah dia nggak kebagian kulit? Karena karena gitu. Jokowi tidak Jadi, mampu memimpin bangsa. Nah, ya Kalau mungkin soal aja, kebagian, mungkin saja tanya terjadi Jokowi dan tanya ada Luhut, merasa saya diri, orang wah, yang gua menolak kebagian jabatan. Apa-apa nih? Nggak jadi komisaris kemarin, gua mau lawan Jokowi kan bisa saja. Saya orang yang menolak jabatan, bisa dikonfirmasi. Ya, jadi Menurut saya, mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Ade Armando, Gibran Wapres terbaik sepanjang sejarah. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ade menilai kehadiran Gibran sebagai Wapres tidak seharusnya dilihat dari statusnya sebagai putra mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Ade meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada pemilu 2024. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya, mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih, kata Ade. Dia menerangkan bahwa Gibran telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang signifikan. Dia pun memuji gaya komunikasi Gibran yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik. Bahkan, Ade menyinggung penampilan Gibran ketika berhadapan dengan Mahfud MD dalam debat Cawapres pemilu 2024. Dia menilai penampilan itu sebagai representasi kemampuan Gibran dalam beradu gagasan. Menurut Ade, gaya Gibran yang kerap dinilai tidak lazim seharusnya tidak menjadi alasan untuk meremehkan. Seharusnya publik mampu menangkap kualitas Gibran dari pernyataan dan cara berpikirnya. Orang ini keren, anak ini pinter. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang, tutur Ade. Ngelihat ijazah kok susah banget. Juga Mas Gibran. Tampil dong, ini ijazah saya. Nah kalau enggak, berarti ya memang kamu nggak punya ijazah. Kok susah amat sih gitu ya. Jadi maksud saya, ya kalau enggak, ya mundur lah gitu kan. Kalau saya jadi Mas Gibran, lebih baik mundur menurut saya ya. Pak Hatta itu orang yang bisa dijadikan contoh ya. Bayangin kurang apa, seorang proklamator berani mundur ya. Untuk apa? Daripada ada hal-hal yang tidak dia inginkan ya. Rakyat terpecah gitu kan, mundur. Ini, saya pikir apa ya? Kalau saya sih
tidak mintalah Mas turunkan Mas Gibran, enggak, saya minta Mas Gibran sampai masih muda ya toh, mbok ya udah toh gitu kan, daripada nanti dibelejeti semua gitu ya, mbok ya mundur gitu kan, lebih terhormat, lebih ini, banyak yang berterima kasih kayak seperti itu loh ya. Ini saya artinya gitu ya. Dan juga kepada Pak Jokowi, mbok ya wis toh Mas gitu kan, jangan Cawe-cawe. iya kan ngomentari lagi gini, sudahlah. Berhenti Semakin sudah. ngomentari semakin bilang, akhirnya orang nanti bilang gini, Jokowi sopo kan gitu kan, kamu ini siapa sih gitu kan, oh saya presiden yang kayak apa kualitasnya kan gitu nantinya ya kan. Jadi janganlah kita, ayolah coba bantu Pak Prabowo ini supaya bisa ya berjalan baik gitu kan. Dan juga ayo kita berhentikan nih Mas Roy segala gitu ya, sama siapa itu, sampai bikin buku putih segala tuh ya. Itu kan kasihan itu, rakyat tuh bingung ya. Apa susahnya sih tampil gitu ya. Tampil ngasih, nggak ngerti saya gitu. Kecuali maaf ya, kalau suruh nunjukin kemaluan emang itu sih kurang ajar ya. Ini ijazah kok gitu kan. Kan bukan kemaluan yang diminta ya. Jadi sudah nggak ada masalah ya. ya. Ijazah. Apa sih susahnya ijazah? Nggak ngerti saya tuh bingung gitu ya. Ini bangsa ini mau jadiin apa sih? Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program Inses kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu kan aneh, 2006. Ini kan guyonan lagi nih, pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program Inserts ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silakan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar.